Bayangkan, tubuh mungil seorang anak kecil yang seharusnya ia berlari di halaman, tertawa riang bersama teman-temannya dan dipeluk penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Namun pada kenyataannya tubuh itu justru dipenuhi cacing hidup. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Bahkan mencapai lebih dari 1 kilogram cacing yang bersarang di dalam tubuhnya yang rapuh. Inilah kisah nyata tentang Raya, seorang balita berusia 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah tragedi memilukan yang membuat kita semua terhenyak, sekaligus bertanya, bagaimana mungkin peristiwa sekejam ini bisa terjadi? Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Padang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, hiduplah seorang anak kecil mungil bernama Raya. Usianya baru 4 tahun, namun di balik senyumnya yang polos, hidup Raya jauh dari kata mudah. Sejak lahir, Raya tidak bisa merasakan kasih sayang orang tua seperti anak-anak lainnya. Sang ibu Endah yang berusia 38 tahun menderita gangguan jiwa. Kondisi itu membuatnya tidak mampu merawat putrinya dengan baik. Sementara sang ayah, Udin, berusia 32 tahun, juga hidup dalam keterbatasan. Dia diketahui mengidap penyakit TBC yang melemahkan tubuhnya. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa Udin juga mengalami gangguan jiwa. Meski hal ini masih menjadi tanda tanya bagi warga sekitar. Akhirnya, beban pengasuhan Raya jatuh ke tangan sang nenek. Di usia yang sudah tidak muda lagi, nenek berusaha keras memberikan kehidupan yang layak bagi cucunya. Namun, tak bisa dipungkiri, situasi keluarga ini penuh dengan cobaan dan kerumitan yang berat. Raya juga tidak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang seharusnya dia terima. Dalam kesehariannya, ayah Raya, seorang pria bernama Udin, hanya bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas. Penghasilannya tidak seberapa, sekadar cukup untuk menyambung hidup. Sementara sang ibu, Endah, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya lebih banyak dihabiskan di rumah. Raya sendiri adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Namun takdir berkata lain. Salah satu kakaknya sudah lebih dulu meninggal dunia. Kini Raya hanya tinggal bersama satu kakaknya yang masih bertahan hidup. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Raya tinggal di sebuah rumah panggung semi permanen di mana dindingnya terbuat dari bambu. Rumah Raya tidak memiliki kamar mandi. Tidak ada fasilitas sederhana seperti anak-anak kebanyakan. Untuk mandi, bahkan untuk buang air besar sekalipun, Raya harus melakukannya di empang kecil yang ada di dekat rumahnya. Empang tersebut jauh dari kata bersih. Di bawah rumah keluarga Raya memelihara ayam. Mereka memelihara ayam dengan maksud sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanen telurnya atau menjual ayam tersebut. Raya senang sekali bermain di kandang ayam. Bermain di tempat yang kotor dan penuh kuman hampir setiap hari tanpa adanya pengawasan dari orang tua diduga menjadi penyebab Raya terpapar larva cacing. Bayangkan saja, Raya sudah mandi di tempat yang tidak bersih, lalu dia sering bermain di kandang ayam hampir setiap hari. Mungkin setelah bermain dari kandang ayam, Raya lupa cuci tangan dan ketika dia makan sesuatu makanan, kuman yang ada di tangannya ikut masuk ke dalam tubuhnya. Raya adalah sosok anak kecil yang ceria. Wajahnya polos, senyumnya selalu menghiasi hari dan ia sangat suka bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurut sang bibi Endah, Raya adalah anak yang suka bergaul. Ia tidak pernah segan untuk bergabung dan bercanda dengan anak-anak lain di lingkungannya. Namun di balik keceriaannya itu, Raya memiliki keterbatasan pada fisiknya. Dibandingkan dengan teman-temannya Raya mengalami keterlambatan dalam berjalan. Bagian tubuh atasnya terlihat lebih besar, sementara kakinya kecil dan lemah. Karena kondisi fisiknya ini, keluarga Raya rutin membawa Raya ke posyandu terdekat dan Raya didiagnosa mengalami gizi buruk. Pihak posyandu sudah menyarankan ibu Raya untuk membawa Raya ke puskesmas, tetapi selalu ditolak oleh sang ibu. Mungkin sang ibu takut akan biaya yang nanti dikeluarkan. Raya juga selalu mendapat bantuan dari posyandu setempat seperti dikirimkan
susu ataupun telur. Raya juga sering mengeluh sakit perut, batuk, dan sesak napas. Pihak posyandu sudah memberikan obat cacing dan vitamin kepada ibu Raya, tetapi tidak tahu apakah ibunya memberikan obat tersebut ke Raya atau tidak. Keterbatasan ekonomi membuat sang ibu memberikan pengobatan seadanya kepada Raya. Sampai pada tanggal 13 Juli 2025. Pagi hari itu kondisi tubuh Raya melemah drastis. Raya tidak sadarkan diri. Keluarganya membawa Raya ke klinik di Kalapa Nunggal. Pihak klinik awalnya mendiagnosa Raya menderita TBC karena batuk yang diderita Raya, tanpa diagnosa cacingan. Dan pihak klinik memberikan pertolongan dengan memberikan infus kepada Raya. Lalu pihak klinik merujuk Raya untuk dibawa ke rumah sakit. Namun karena Raya tidak memiliki BPJS dan tidak memiliki data yang lengkap, dikhawatirkan oleh keluarga akan membutuhkan biaya yang banyak, maka Raya dibawa pulang ke rumah. Kondisi Raya yang terus melemah membuat salah seorang kerabat Raya melaporkan kejadian ini kepada sebuah yayasan sosial bernama Rumah Teduh yang didirikan oleh Ibu Iraningsih Acien atau akrab disapa Teh Lin. Rumah Teduh merupakan rumah singgah bagi pasien dari kalangan masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan karena keterbatasan tenaga dan jarak yang cukup jauh. Biasanya bagi pasien rujukan dari wilayah kabupaten ke kota dan maupun pasien rujukan ke rumah sakit di luar kota. Rumah Teduh Sahabat Lin merupakan sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kesehatan bagi masyarakat golongan kurang mampu. Rumah Teduh terletak di Jalan Aminta Ajmali, Kota Sukabumi. Tidak jauh letaknya dari RSUD R. Syamsuddin SH Sukabumi. Kerabat Raya yang pernah dirawat di Rumah Teduh melaporkan kondisi Raya yang sudah kritis. Pihak Rumah Teduh dengan cepat mendatangi rumah Raya. Dengan kondisi tubuh Raya yang sudah melemah, Rumah Teduh langsung membawa tubuh Raya ke rumah sakit RSUD Syamsuddin. Kondisi Raya yang batuk dan sesak napas, dokter menduga Raya terinfeksi TBC dari sang ayah. Namun setelah diperiksa lebih lanjut di ruang observasi IGD, tiba-tiba keluar cacing dari hidung Raya. Dokter pun menduga Raya mengalami infeksi cacing. Raya kemudian dirujuk ke ruang PICU untuk perawatan intensif. Dari pemeriksaan lanjutan, dipastikan ia terserang askariasis, penyakit akibat cacing gelang. Infeksi ini bisa terjadi ketika telur cacing tertelan, baik melalui makanan, minuman, maupun tangan yang kotor. Telur akan menetas di usus lalu berkembang jadi larva yang bisa menyebar lewat aliran darah ke organ-organ, bahkan ke otak. Itu sebabnya pasien bisa tidak sadarkan diri. Raya tidak sadarkan diri selama 9 hari di rumah sakit, di mana tubuhnya terus mengeluarkan cacing. Bahkan cacing pada tubuh Raya sudah menjalar ke seluruh tubuh mulai dari usus, paru, hingga ke otak Raya. Bahkan, dokter berhasil mengeluarkan cacing sebanyak 1 kilo dari tubuh Raya dan itu pun belum semua keluar. Kondisi Raya yang terus melemah membuat Raya menyerah, dan akhirnya Raya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 14.24. Kasus tragis yang menimpa Raya seketika viral di media sosial. Publik dibuat marah, karena di balik kematian bocah kecil ini ada cerita pahit tentang birokrasi yang rumit. Sebuah nyawa tak terselamatkan, hanya karena terhalang oleh urusan administrasi rumah sakit. Rumah Teduh, sebuah lembaga sosial yang selama ini mendampingi Raya, menceritakan bagaimana perjuangan mereka membawa tubuh mungil Raya ke rumah sakit. Saat pertama kali masuk, tidak ada yang tahu kalau Raya sebenarnya menderita penyakit cacingan parah. Diagnosa itu baru muncul ketika ia sudah terbaring lemah di ruang PICU. Namun masalah tak berhenti di situ. Raya ternyata tidak memiliki data kependudukan yang lengkap. Hal ini membuat pihak Rumah Teduh kesulitan mendaftarkan Raya ke BPJS. Jika harus membayar secara tunai, biayanya sangat besar, sesuatu yang mustahil sanggup dipikul keluarga miskin ini. Rumah sakit akhirnya memberi waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari untuk mengurus BPJS Raya. Namun siapa sangka, tugas itu jauh dari kata mudah. Orang tua Raya mengalami keterbelakangan mental, tidak mampu mengurus dokumen. Pihak Rumah Teduh harus berlari ke sana kemari, bolak-balik mengurus berkas kependudukan yang rumit. Sayangnya proses itu baru selesai lebih dari 3 hari, melewati batas waktu yang ditentukan oleh rumah sakit. Dan akibatnya,
Perawatan Raya pun dialihkan ke jalur pembayaran tunai. Tagihan demi tagihan menumpuk. Selama 9 hari Raya dirawat hingga akhirnya meninggal dunia, pihak rumah teduh harus menanggung biaya mencapai 23 juta rupiah. Setelah mendapat keringanan, jumlah itu memang berkurang, tapi tetap menyisakan beban yang besar, sekitar 15 juta rupiah. Di tengah sorotan tajam publik atas tragedi yang menimpa Raya, pihak desa pun ikut angkat bicara. Menurut Kepala Desa Cianaga, Bapak Wardi Sutandi, sebenarnya mereka sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu keluarga kecil itu. Dia menyebutkan, bantuan sudah pernah diberikan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, hingga upaya perbaikan rumah tempat Raya dan keluarganya tinggal. Namun, meski ada bantuan, kenyataannya tetap tak mampu menyelamatkan bocah malang itu dari nasib tragis yang menimpanya. Tragedi yang menimpa Raya ternyata bukan hanya membuat warga setempat terhenyak, tetapi juga sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dengan wajah murka sekaligus penuh kecewa, ia menyoroti keras peristiwa memilukan ini. Kang Deddy mengaku geram karena kasus Raya seakan menjadi bukti nyata bahwa banyak pihak yang abai. Seharusnya ada perhatian, seharusnya ada perlindungan. Namun kenyataannya, Raya tumbuh tanpa pengawasan kesehatan yang layak, hingga akhirnya kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu tragis. Dalam keterangannya, Kang Deddy bahkan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang menimpa bocah malang itu. Ia menegaskan akan mempertimbangkan pemberian sanksi, bukan hanya kepada kepala desa, tapi juga kepada tim penggerak PKK, hingga bidan desa. Semua dianggap lalai, karena PKK tidak berjalan, posyandu tidak berfungsi, dan pelayanan kebidanan pun tak menyentuh keluarga kecil seperti Raya. Tak hanya itu, Kang Deddy juga memberikan bantuan untuk perawatan kedua orang tua Raya yang sama-sama hidup dalam keterbatasan. Dan di akhir pernyataannya, dia menekankan satu hal, tragedi seperti ini tidak boleh terulang lagi. Raya sudah menjadi korban, tapi jangan sampai ada Raya-Raya lain yang harus merenggang nyawa hanya karena kelalaian atau abainya sistem yang seharusnya melindungi mereka. Prihatin dan rasa kecewa yang sangat dalam, serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing. Saya barusan sudah menelpon dokter yang menanganinya. Berdasarkan keterangan dari dokter yang menanganinya, bahwa anak itu memiliki penyakit, kalau dalam bahasa kampung, cacingan. Ibunya mengalami gangguan kejiwaan atau DGJ. Dia sering dirawat oleh neneknya, dan bapaknya mengalami penyakit paru-paru, TBC. Dan dia sejak balita terbiasa di kolong rumah. Dan di kolong rumah itu bersatu dengan ayam dan kotoran, sehingga dimungkinkan dia seringkali tangannya tidak pernah dicuci, kemudian mulutnya kemasukin cacing, sehingga menimbulkan cacingan yang akut. Untuk itu saya menyampaikan rasa duka dan perhatian yang utama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Bidan Desa yang berada di daerah tersebut, yaitu Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kampung Pangenyangan. Untuk itu, perhatian untuk semua, dimungkinkan saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pada keluarga tersebut. Saya ucapkan terima kasih, termasuk hari ini kami sudah mengirim tim untuk mengangkut seluruh keluarga tersebut agar keluarganya juga dirawat karena menderita penyakit TBC. Ini perhatian bagi kita semua, seluruh aparat pemerintahan, untuk senantiasa dalam setiap hari cross-check terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan. Jangan abai, jangan ribut ketika peristiwanya terjadi. Salam hormat untuk semua, semoga kita bisa bekerja dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika ada ide mengenai kasus apa yang harus dibahas selanjutnya oleh Story Yuli, silakan kirim masukan Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.